Baik, saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ketiga dengan judul Panggilan Allah untuk Misi. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami ingin mempelajari dan kiranya ini boleh berubah akan kehidupan kami. Kami akan setia dalam penginjilan dan kehidupan kami boleh selalu setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, berbicara tentang panggilan Allah untuk misi, pekan ini diangkat satu topik dengan menjadi ayat tema atau ayat pendukung tadi yang tercatat dalam kisah 1 ayatnya yang ke-8. Kisah 1 ayatnya yang ke-8 merupakan salah satu bagian perintah Yesus yang ada tercatat dalam Alkitab, detik-detik sebelum Yesus terangkat ke sorga. Dan jika ini kita kaitkan dengan Matius 28 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20, ayat ini senada dan memiliki makna dan tujuan yang sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk memberitakan Injil keselamatan, kabar baik kepada semua manusia kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi untuk apa? Saksi untuk memberitakan Injil kepada seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pelajaran sekolah sahabat di sini mengatakan begini. Terkadang dalam pelayanan untuk memberitakan misi kepada semua orang itu punya tantangan. Salah satu tantangan yang dialami oleh manusia, oleh beberapa tokoh yang ada dalam Alkitab dan sampai sekarang ini, yaitu berada di zona nyaman. Untuk itu, kita perlu keluar dari zona nyaman atau kita perlu pindah dari zona nyaman kita. Saudara-saudara, berbicara tentang zona nyaman. Para penulis pelajaran sekolah sahabat teringat dengan kisah yang tercatat dalam Kejadian 6 sampai kejadiannya yang ke-9. Di mana kejahatan manusia pada saat itu sudah sangat hebat luar biasanya. Manusia sudah keterlaluan dan pada akhirnya Tuhan membinasakan bumi ini dengan air bah. Setelah pasca air bah, Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 anak mantunya, Sem, Ham, dan Yafet, mereka ini selamat. Tuhan Allah mengadakan janji kepada Nuh dan keluarganya bahwa air bah tidak akan lagi membinasakan bumi ini, melainkan hanya dengan api, tinggal dengan api. Kejadian 11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Setelah lewat peristiwa air bah, ada sekumpulan orang yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Nimrod, anak dari Kus, cucu dari Ham, keturunan dari Nuh, memimpin bangsa pada saat itu untuk menetap di suatu tempat yang datar yang bernama Sinear. Padahal kalau kita perhatikan dalam pasal 10 ayatnya yang ke-32, sudah diberikan informasi bahwa mereka berpencar di berbagai-bagai tempat, namun kelompok ini berkumpul di satu tempat, mereka lebih suka berada di zona nyaman untuk melawan perintah Tuhan. Padahal kan kalau dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan sudah katakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Namun mereka membuat hal yang sebaliknya. Mereka berkumpul di satu tempat, mereka tidak mau berpencar untuk memenuhi segala bumi yang ada. Saudara-saudara, kisah ini dikenal sebagai kisah Menara Babel.
Menara yang paling tinggi pada zamannya, yang dibuat oleh seorang Raja Nimrod, raja yang paling perkasa di hadapan Tuhan, itu ada dalam Kejadian 10 ayatnya yang ke-9. Tetapi ia ini jahat. Allah tidak menyukainya karena Nimrod seorang pembangkang. Karena arti dari Nimrod, namanya dari bahasa Ibrani ini artinya pembangkang. Tidak heran dialah yang memimpin pembuatan Menara Babel untuk berkumpul melawan pemerintahan Allah dan untuk mencari nama, atau mereka lebih suka berada di zona nyaman. Menurut para penulis pelajaran sekolah Sabat, Global Mission Center Directors, di sini dikatakan begini, agar dapat menjangkau orang lain, Allah bermaksud supaya kita berpindah dari zona nyaman kita, karena kerinduan untuk tetap bersama dengan orang yang sepaham dengan kita, satu suku, dan pergaulan sosial yang sejenis dapat menuntun kita pada cinta diri dan bahkan pada kejahatan. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan tidak menyukai rencana pembuatan Menara Babel. Karena mereka ingin mencari nama, secara eksplisit tidak disebutkan bahwa mereka tidak percaya kepada janji Tuhan, tetapi roh nubuat mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada janji Tuhan bahwa sudah tidak ada lagi air bah, dan mereka ingin berada di zona nyaman. Itulah sebabnya mereka membangun menara yang bernama Menara Babel. Pada awalnya, kalau kita perhatikan dalam Kejadian 11 ayatnya yang pertama, adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Tapi kita lihat di kisah yang selanjutnya, Tuhan mengacaukan bahasa mereka, supaya mereka tidak saling mengerti, dan akhirnya mereka tercerai-berai keluar dari zona nyaman mereka. Kejadian 11 ayat 7 dan 8, baiklah kita turun untuk mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Bahkan kisah ini didukung oleh Ellen White. Ellen White Alpha Omega jilid pertama halaman 132. Terserahlah mereka ini adalah salah satu cara untuk memenuhi kembali bumi ini. Dan dengan demikian maksud Tuhan telah dilaksanakan melalui satu cara yang telah digunakan manusia untuk menggagalkannya. Pada akhirnya mereka terpencar memenuhi bumi. Kisah ini juga dilakukan oleh Abraham keluar dari zona nyaman. Kisah ini juga dimulaikan oleh Abraham keluar dari zona nyaman untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Saudara-saudara, berbicara tentang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Pasca Menara Babel yang dikacaukan langsung oleh Tuhan sendiri, bangsa yang besar pada akhirnya berserakan, pergi di berbagai-bagai tempat. Dan dari sinilah mulailah pelayanan pribadi oleh tokoh-tokoh Alkitab, pribadi-pribadi, keluarga hamba-hamba Tuhan yang menjadi berkat bagi seluruh dunia yang ada. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Saudara-saudara, salah satu tokoh yang sangat nampak ketika Tuhan memberikan perintah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, keturunan akan diberikan dan dirasakan sampai dunia sekarang ini, yaitu Abram, yang namanya diganti menjadi Abraham. Abram secara langsung diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, yang diawali dengan panggilan untuk meninggalkan negerinya dan
meninggalkan saudaranya, meninggalkan rumah dari bapaknya. Saudara-saudara, berbicara tentang negeri yang ditinggalkan oleh Abram. Fakta tentang negeri yang ditempati oleh Abram bernama Ur-Kasdim, yaitu salah satu tempat yang makmur pada saat itu, melimpah kesenangan yang dirasakan saat itu, namun karena pelayanan dia rela meninggalkan tempat kampung halaman untuk memenuhi panggilan pelayanan. Dia rela keluar dari zona nyaman dan pada akhirnya menjadi berkat bagi seluruh dunia. Keluarganya, dia rela meninggalkan keluarga yang lainnya demi pelayanan kepada Tuhan, karena yang ikut pada saat itu hanya Lot, istrinya, dan ada beberapa yang lain. Rumah bapaknya, Abram rela meninggalkan rumah yang begitu nyaman demi pelayanan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita juga rela meninggalkan rumah kita begitu nyaman untuk pergi ke tempat-tempat yang susah. Tapi namanya itu namanya pelayanan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita rela meninggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan ketika Tuhan memanggil? Atau kita meninggalkan Tuhan demi sesuatu? Apakah kita rela katakan siap sedia ketika Tuhan memanggil untuk melayani? Ataupun sebaliknya? Ingatlah saudara-saudara, sebagaimana Abram yang telah mengiyakan panggilan pelayanan kepada Tuhan, janji Tuhan bahwa akan memberkati dia dan keturunannya akan banyak, pada akhirnya semua terjadi karena hidupnya dan keturunannya diberkati semua oleh Tuhan karena dia menyadari akan panggilannya. Saudara-saudara, berbicara tentang panggilan Abraham. Nah, ini kita masih dilanjutkan dengan kisah Abraham yang tercatat dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 sampai seterusnya. Yang dipanggil Tuhan untuk pergi ke tempat yang nantinya Tuhan akan tuntun dengan berbagai-bagai janji Tuhan yang Tuhan berikan. Pada akhirnya semua tercapai. Dia berhasil memasuki tanah tersebut sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ada kisah yang menarik dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-6, mengkisahkan ketika Abram tiba di tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Dia bertemu dengan orang Kanaan yang dikenal sebagai bangsa yang hebat, kuat, kejam pula mereka. Kemudian dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-7 bahwa Tuhan menampakkan diri kepada dia dan mengatakan bahwa wilayah itu akan menjadi kepunyaannya. Namun namanya dalam pelayanan, saudara-saudara, tidak selamanya mulus-mulus. Kejadian 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Saudara-saudara, pada waktu Abram memenuhi panggilan pelayanannya, dijanjikan berkat-berkat melimpah baginya dan bagi keturunannya. Namun, ketika berada di suatu tempat, masalah terjadi. Munculnya kelaparan. Dia berada di tempat di mana Tuhan janjikan akan menjadi kepunyaannya. Tapi masalah yang terjadi di sana. Bahkan timbul kelaparan. Sampai-sampai dia harus pergi ke Mesir untuk menjadi orang asing, untuk mencari hidup. Dan di sanalah dia melakukan kesalahan. Dia meragukan akan perlindungan Tuhan. Alpha Omega, Ellen White, jilidnya yang pertama halaman 143. Ronald berkata begini. Selama ia tinggal di Mesir, Abraham memberikan bukti bahwa ia tidak lepas dari kelemahan
dan ketidaksempurnaan manusia. Di dalam menyembuhkan fakta bahwa Sarai adalah istrinya, ia telah meragukan penjagaan ilahi, ia menunjukkan kurang iman dan keberanian yang sangat amat sering dinyatakan dalam hidupnya. Oleh karena kurangnya iman Abraham, Sarah telah ditempatkan dalam satu bahaya yang besar. Raja Mesir setelah mendengar kabar tentang kecantikannya, memerintahkan agar ia dibawa ke istana dengan maksud akan dijadikan istrinya. Tetapi Tuhan di dalam rahmat-Nya yang besar telah melindungi Sarah dengan menyatakan hukuman terhadap seisi rumah raja. Saudara-saudara, walaupun Abraham adalah bapa segala orang percaya, dipercayakan langsung oleh Tuhan untuk menjadi berkat, namun terlepas tidak luput dari fakta bahwa dia ini tetap manusia yang penuh juga dengan kekurangan. Ada saja kesalahan-kesalahan yang dialami oleh Abraham ini, ada saja kesulitan yang dialami oleh Abraham, ada saja kesalahan-kesalahan yang dibuat, dosa yang dia buat di hadapan Tuhan. Namun Tuhan tetap memakainya. Tuhan tidak membuang hambanya. Tuhan tetap memakai dia, saya dan saudara, ketika dalam pelayanan melayani Tuhan, dimanapun Tuhan sudah utus. Kalaupun ada masalah-masalah, ada tantangan-tantangan, itu sudah biasa. Dan namanya kalau dalam pelayanan, kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit, ada kekurangan-kekurangan sedikit, ingat, Tuhan tetap akan memakai dan Tuhan akan tetap menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya, kalau tadi kisah Abraham ada di dalam perjanjian lama, mari kita lihat pandangan pelayanan yang ada di dalam perjanjian baru, yang diawali dengan gereja mula-mula dan berbagai zona nyaman. Saudara-saudara, sekarang kalau tadi kisah Abraham yang ada di dalam perjanjian lama, sekarang kepada umat Tuhan yang tercatat di dalam perjanjian baru sampai sekarang ini. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Di Yerusalem, firman Tuhan berkata, terdapat gereja mula-mula yang mengalami penganiayaan yang sangat hebat. Peristiwa ini terjadi ketika Injil mulai diberitakan oleh Stefanus. Orang-orang pada saat itu tidak menerima Injil dan pada akhirnya membunuh Stefanus dengan cara melontari dia dengan batu sampai mati. Saudara-saudara, seorang pembunuh yang bernama Saulus sesudah bertobat, dia merubah namanya menjadi Paulus. Dia gemar membunuh orang Kristen. Darahnya mendidih ketika melihat orang Kristen. Bahkan Alkitab mencatat bahwa dia suka masuk dari rumah ke rumah, menyeret perempuan dan laki-laki untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dalam hal ini orang Kristen. Namun dilanjutkan dengan ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang keempat. Berbicara tentang Filipus di Samaria. Mari kita lihat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara-saudara, luar biasa, puji Tuhan. Gereja mulai bergerak di Yerusalem. Mereka berkhotbah di wilayah-wilayah Yahudi dan di daerah-daerah tetangga. Gereja mulai tersebar di seluruh Fenisia, Lebanon, dan Siprus. Petrus, salah satu murid Yesus yang menolak untuk memberitakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi, karena dia hanya bergaul dengan orang-orang Yahudi, yaitu yang disunat. Tetapi Allah menggerakkan Petrus untuk keluar dari zona nyamannya dan mengubah hatinya. Dia mulai belajar tentang apa yang sebenarnya terkandung dalam amanat Injil dan apa yang ingin dicapai oleh kematian Yesus bagi seluruh dunia. Saudara-saudara, mungkin terkadang kita juga seperti Petrus di gereja-gereja awal, pionir-pionir yang ada dalam perjanjian baru. Mungkin kita dalam pelayanan suka memilih-milih orang yang akan kita layani, atau memilih-milih tempat dengan dasar mungkin kita tidak cocok dengan tempat atau dengan
jemaat A atau jemaat B, atau dengan orang A atau orang B, atau wilayah A atau wilayah B. Belajarlah seperti Petrus, sebagai gereja mula-mula yang mau diubahkan, dan pada akhirnya keluar dari zona nyaman, keluar dari egonya, mematikan egonya, dan pada akhirnya yang pertama dia suka memilih-milih orang untuk dilayani. Pada akhirnya dia mau melayani semua orang, dimulaikan di tempat di mana kita akan layani. Saudara-saudara, dalam pelayanan kita tetap ditegur, diberikan motivasi untuk tidak memilih-milih dalam melayani. Nah, selanjutnya di sini disinggung tentang mulailah di tempat mana engkau berada. Kisah 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah prinsip dan langkah-langkah yang Yesus berikan untuk memulaikan sebuah pelayanan menurut Kisah 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita definisikan arti-arti berikut ini. Pertama, menjadi berkat saksi di Yerusalem. Nah, kita harus menjadi saksinya di tempat di mana secara fisik kita berada. Ini pelajaran sekolah sahabat katakan. Mungkin rumah kita, gereja kita, lingkungan kita, bahkan komunitas sesama kita. Jadi contoh yang baik dulu di dalam circle kita. Karena terkadang orang suka pergi ke negara-negara lain untuk bekerja mungkin dan menjadi berkat di sana, tetapi di tempat tinggal sendiri, di wilayah sendiri, dia bermasalah atau tidak menjadi berkat di tempat, di kampungnya sendiri. Kedua, Yudea dan Samaria. Kita dipanggil untuk menginjil di tempat yang budayanya berbeda. Melintasi batasan-batasan sampai kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sampai ke yang ketiga, sampai ke ujung bumi. Berpindah-pindah area, berpindah-pindah tempat, menjadi berkat bagi mereka atau menjadi tempat berkat di tempat yang budayanya beda. Dimanapun kita berada harus menjadi berkat untuk menjalankan misi Allah. Tetapi, kalau sekolah sahabat katakan begini, kalaupun kita tidak meninggalkan negeri kita, Allah tetap menginginkan kita untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudara, kalau kita tidak sempat ke Israel, ke Amerika, ke Eropa, mulailah melayani, dan jadilah berkat di tempat di mana engkau berada. Kalau kita tidak bisa pergi ke Israel, ke Inggris, ke Barcelona, ke Madrid, untuk menjadi berkat di sana, jadilah berkat di tempat di mana kita berada. Kalau kita berada di Indonesia, kalau kita berada di Ratahan, kalau kita berada di Low, jadilah berkat di mana kita berada. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di dalam rumah, dalam gereja, dalam lingkungan kita, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar? Apakah tindakan kita membangun semangat orang? Apakah perkataan kita membangun akan semangat orang? Atau mungkin sebaliknya, lewat tindakan kita membuat orang jauh dari Tuhan. Lewat perkataan kita mungkin membuat orang jauh dari Tuhan. Yang seharusnya kita menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi malahan di tempat di mana kita berada, di sekitar para tetangga, kita malah menjadi batu sandungan. Biarlah kita boleh menjadi berkat. Kita mulai dari sekarang ini evaluasi diri kita masing-masing. Hari ini sampai selanjutnya, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang di mana kita berada. Kesimpulan yang pertama, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, tetapi kalaupun kita tidak meninggalkan negeri ini, Allah tetap menginginkan kita untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika gereja di Yerusalem merasa puas diri, anggota-anggotanya menjadi tersebar. Walaupun penganiayaan datang dan orang-orang ini menderita,
hal yang tidak menyenangkan ini menjadi sarana untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia. Yang ketiga, Ellen White, Alpha Omega Jilid 7 halaman 24. Perintah Injil adalah piagam misionaris yang besar dari kerajaan Kristus. Murid-murid itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa, memberikan kepada semua orang undangan kemurahan. Mereka tidak seharusnya menunggu orang-orang untuk datang kepada mereka. Mereka harus pergi kepada orang-orang dengan kabaran mereka. Yang keempat, yang terakhir, marilah buatlah komitmen. Doakan saudara-saudara kita yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh mempelajari pelajaran sekolah Sabat misi Allah untuk kita. Biarlah ini boleh menjadi bagian kami. Apa yang telah kami pelajari dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kisah dari Abraham sampai pada gereja mula-mula. Tuhan berkenan memberkati, kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dimulaikan di tempat di mana kita berada sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini menjadi berkat, memberkati bagi saudara, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, dan saudara bagikan video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, tumere.